Tapi intinya kalau untuk token ini saya lihat tadi ya bagus gitu. Untuk projectnya juga bagus ke depannya. Dia juga audit certik, holdernya juga lumayan, tapi emang butuh ekstra kesabaran. Dan Hai, perkenalkan. Nama saya Sibo ya, Sibo, dan untuk channelnya adalah Receh Update ya. Jadi, setelah kalian sudah mengenal saya, tugas kalian adalah jangan lupa ya subscribe channel Receh Update ya, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terupdate ya dari Receh Update tentang cryptocurrency ya, terutama token-token receh ya, token-token micin. Jangan sampai ketinggalan ya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ya untuk video-video dari Receh Update ya. Salam manis dari Sibo si unyu-unyu ya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke tema utama, perlu saya ingatkan lagi kalau konten ini hanya sekedar informasi dan opini pribadi, jadi bukan semata-mata sebagai penasihat keuangan Anda. Dan ingat disclaimer on ya, jangan lupa untuk analisa ulang karena segala bentuk kerugian atau keuntungan bukanlah tanggung jawab kami. Jadi jangan tergesa-gesa untuk mengambil keputusan ya, pikir matang-matang apabila ingin masuk ke dunia kripto. Oke, sebelum lanjut ke topik koin ini yang akan saya bahas, saya ingin sedikit bercerita ya, sedikit curhat ya. Dengan masalah kemarin ada subscriber yang awalnya subscriber jadi haters ya. Jadi ada satu subscriber yang maksudnya mungkin ingin saya mengubah konten saya gitu ya, karena ada gambar anjingnya itu dia nggak suka gitu, terus bilang jelek. Ya nggak apa-apa, sebenarnya saya juga nggak masalah karena konten saya juga belum tentu bagus gitu ya. Jadi tapi ya kalau misalkan apa namanya ingin kasih masukan, bolehlah kasih masukan ya, dan jangan apa namanya berkata yang kurang bagus gitu ya. Saya pun juga nggak akan apa namanya terpancing emosi juga, karena buat apa gitu buang-buang tenaga ya untuk nanggepin hal-hal seperti itu. Jadi semua itu efeknya akan kembali ke kamu juga ya guys ya. Untuk bang siapa kemarin nggak, yang sebenarnya saya juga sudah apa namanya memikirkan itu untuk mungkin barangkali itu juga bagus untuk konten saya gitu ya, mungkin kalau dihilangkan. Tapi kalau cuman segelintir orang yang komentar gitu ya, komentar hanya satu orang gitu ya, terus bilang jelek gitu, saya masih pikir-pikir dulu karena saya juga ada tim editor juga ya. Jadi untuk apa namanya nggak kerasa kerusuk gitu untuk langsung ada satu orang yang bilang jelek langsung saya ganti, nggak gitu juga. Jadi kalau misalkan jelek ya bisa lah nanti kalau ada apa namanya saran-saran gitu ya, masukkan saran berapa orang nanti yang setuju kayak gitu. Mungkin kalau misalkan cuma satu orang dua orang bilang jelek terus yang lain bilang bagus, ya ngapain saya rubah gitu ya guys ya. Jadi untuk teman-teman subscriber juga jangan terpancing emosi gitu ya, ngelihat tingkah laku atau omongan-omongan haters ya yang kekanak-kanakan gitu ya, nggak dewasa, meskipun dia terlihat fotonya sudah dewasa gitu tapi pikirannya masih cetek ya, pikirannya nggak luas gitu. Itu adalah calon-calon, kalau di dunia kripto ada calon-calon fooder mungkin itu ya, karakter-karakter seperti itu. Jadi janganlah terpancing emosi, buang-buang tenaga, nggak ada manfaat juga ya. Jadi daripada kalian komentar nanggepin orang-orang kayak gitu, mending kalian bisa komentar ya, kasih masukan. Tapi kalau mau kasih masukan, cantumkan ke teman-teman kalian juga, untuk subscriber lainnya juga, untuk agar berkomentar harusnya seperti apakah konten saya ini, lebih bagusnya dipertahankan apa namanya mungkin kata-katanya atau masukannya kata-katanya kurang bagus atau gimana, atau gambar anjingnya terlalu besar atau kekecilan atau gimana lah. Saya juga kurang tahu karena saya juga termasuk juga pemula ya di dunia YouTube juga. Jadi bolehlah kalian teman-teman untuk kasih masukan ya, tolong tulis di kolom komentar bagusnya seperti apa sih, saya pengen tahu untuk konten ini apakah seperti apa nanti untuk kontennya, gambar anjingnya seperti apa atau gimana, atau dihilangkan atau seperti apa ya. Terus konten ini adalah sebuah informasi dan juga opini pribadi dan juga forum untuk diskusi. Jadi ketika saya menyampaikan informasi sebuah token ya, teman-teman subscriber bisa untuk menganalisa ulang dan menyampaikan opini kalian yang belum saya sampaikan di
tutorial saya. Jadi agar teman-teman semua yang belum mengetahui tentang token yang saya bahas ini belum saya sampaikan, biar lebih mendalam memahami token yang kita bahas gitu ya. Jadi seumpamanya itu kita di forum ini, di tutorial YouTube saya ini, jadikanlah ini forum diskusi juga. Jadi ketika pembahasan saya kurang lengkap, teman-teman subscriber bisa menambahkan penjelasan lewat kolom komentar seperti itu ya. Mungkin dan gini, jangan sampai terpancing juga dengan haters-haters yang mungkin kurang suka atau haters-haters yang kekanak-kanakan gitu ya. Selalu positif, tanggapi semua itu dengan kata-kata baik dan kata-kata apa ya, enjoy aja gitu, kita lihat aja gitu. Meskipun gimana ya, kalau ada orang yang bilang kata-katanya kurang sopan ataupun kasar gitu, lihatin aja gitu ya, nggak usah ditanggepin. Mending kita sampaikan opini kita ke dalam kolom komentar untuk berdiskusi di forum YouTube Receh Update ini ya. Jadi mungkin seperti itu ya untuk curhatan saya. Dan kali ini saya akan membahas Dogezilla ya, yang kemarin sempat ada yang request sekali-sekali bahas Dogezilla, bro. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, poin pertama yaitu kita masuk di CMC ya. Dogezilla sudah masih ranking di peringkat 3209 ya guys ya. Maaf mungkin suaranya nggak terlalu keras ya, karena saya pas melakukan rekaman ini, bikin konten ini agak malam ya, di sini sepi, jadi saya nggak bisa terlalu keras untuk mengatakan mengeluarkan suaranya, karena malu dengan tetangga nanti ya, mengganggu juga kalau kalau malam-malam teriak-teriak gitu ya ngomongnya. Oke, peringkatnya masih 3000 lebih ya, 3209. Dan yang poin penting juga di sini, Dogezilla sudah diaudit oleh Certik ya. Untuk pantauan, daftar pantauannya ya, Dogezilla sudah dipantau lebih dari 40.000 pantauan ya. Dan market cap-nya dalam 24 jam ini sebesar 17.500 miliar lebih. Oke, lumayan untuk token ini, tapi untuk token ini harus ekstra sabar ya, karena suplainya yang begitu luar biasa gitu ya. Oke, saya akan ambil inti-intinya aja, nggak terlalu banyak yang saya bahas ya. Jadi untuk token ini, jika kalian beli 100.000 aja ya, kalian akan memiliki sekitar 5 berapa ya tadi? Sekitar kita cek ya. Sini. Bentar. Ketika kita beli 100.000 2K, kalian kan mendapatkan 5 kuadriliun lebih gitu ya. Di sini, oke. Itu sekilas untuk harganya ya. Kalau kita beli 100.000 dapatnya 5 kuadriliun lebih ya guys ya. Oke. Di sini untuk kita scroll dulu. Kita bahas untuk token ini kita bahas dasar-dasar dulu aja ya. Sebentar. Oke, mayoritas di sini mayoritas dunia kripto ya, di coin market cap 92% mengatakan bagus. Dan untuk exchange-nya di sini hanya ada satu exchange kalau nggak salah ya. Oke, masih lemot ya guys ya. Si Almarket. Oke, sebentar kita. Oke, di sini untuk exchange-nya masih hanya ada satu platform ya, ada satu exchange yaitu Bikex ya. Jadi masih belum banyak untuk listing exchange-nya. Oke, kita pause. Kita sudah masuk ke certik.com ya. Untuk Certik audit dari Dogezilla, peringkatnya yaitu 235, lumayan untuk peringkat dari Dogezilla. Dan security skornya 81. Di sini votingnya 98. Dan di sini di sini untuk di sini ya, untuk kritis dan penilaian juga ya, ini ya, penilaian ada 2 yang terselesaikan ya, dari beberapa kategori itu 2 terselesaikan, lumayan. Jadi saya nggak terlalu paham banyak ya untuk semua isi dari Certik ini, penilaian dari Certik. Jadi sekilas minimal
di sini adalah untuk peringkat sudah cukup bagus 235. Kalau bisa suatu token itu wajib ya untuk audit Certik ini, karena Certik adalah audit nomor 1 di dunia. Dan misalkan kalau ada token yang belum diaudit Certik ya, minimal itu kalian harus untuk projectnya, kalau misalkan dia belum diaudit Certik, minimal dia projectnya itu jelas ya, terus dia berjalan sesuai roadmap ya. Jadi terselesaikan, kalau bisa suatu percepatan ya untuk roadmapnya, dan juga jaringannya. Kalau misalkan dia nggak ada audit Certik, saya merekomendasikan ya, menurut saya pribadi itu kalau bisa itu jaringannya dia di jaringan Ethereum ya. Jadi biasanya kalau satu token masuk di jaringan Ethereum, jarang itu token akan scam atau rug pull gitu ya. Tapi bukan berarti token yang berdiri di jaringan Ethereum itu tidak bisa scam atau rug pull. Semua token bisa, atau koin, bahkan pun koin ya, koin besar itu pun bisa rug pull ataupun scam ya suatu saat ya. Itu oke, next kita pause dulu. Oke, kita sudah masuk di BSC Scan. Untuk total pasokannya ini yang bikin, kalau untuk saya pribadi itu, kalau untuk saya terlalu lama lah mungkin untuk menunggu kalau masuk di sini gitu ya. Karena total supply-nya ini 60, kalau nggak salah tadi ini 69 juta kuadriliun gitu ya guys ya. Itu berapa itu? Ya kalau untuk projectnya nanti kita bahas ya. Kalau untuk tokennya bagus ya, tapi untuk ini butuh kesabaran ekstra gitu ya guys ya. Terus untuk komunitasnya sendiri, pemegangnya ini, holdernya cukup lumayan ya, banyak ya, besar ini 275.000 ya alamat. Jadi lumayan banyak ini ya untuk holdernya. Tapi yang bikin saya istilahnya kurang tertarik ya untuk saya pribadi gitu ya guys ya, karena mungkin akan terlalu lama gitu ya. Kalau saya pribadi suka yang token yang istilahnya itu pasokannya yang idealnya itu 1 kuadriliun ya, atau 1000 triliun ya. Terus harganya masih murah, kalau bisa di jaringan Ethereum ya. Setelah itu harganya di belakang 0 itu 4 atau 5 gitu, kayak Bibidoga kan 4. Terus kalau bisa 5 gitu, di belakang 0 ada 5 0 gitu ya. Kayak kemarin ya, beberapa hari ya, kemarin lusa itu saya bahas Impact XP itu ya, baru lahir udah membakar 50% dari total pasokan, dan dia ada di jaringan Ethereum gitu guys. Dan untuk harganya masih murah banget ya, 0, di belakang 0 ada 5. Jadi saya beli 100.000 udah mendapatkan token sebanyak 19 miliar lebih gitu ya. Dan untuk pasokannya total pasokannya pun nggak terlalu over gitu ya. Jadi kita untuk misalkan kita tunggu sekitar 2 atau 3 tahun ya, bahkan mungkin nggak sampai segitu, kalau emang projectnya jalan gitu, pasti harga akan selalu naik ya gitu. Nah, itu untuk saya pribadi ya guys ya. Jadi kalau kalian sendiri seperti apa token-token favorit kalian yang supply-nya seperti apa. Tapi intinya kalau untuk token ini saya lihat tadi ya bagus gitu. Untuk projectnya juga bagus ke depannya. Dia juga audit Certik, holdernya juga lumayan, tapi emang butuh ekstra kesabaran. Dan ini ada untuk pemegang ya, untuk pemegang teratas, atau ini ada untuk pemegang teratasnya. Bentar. Di sini ada pembakaran ya, pembakaran. Oh, dia sudah di Hotbit ya guys ya. Ini udah ada di Hotbit ya. Tapi berarti untuk di CoinMarketCap tadi belum update ya. Ini sudah ada di Hotbit juga. Oke, nanti kita cek lagi. Oh, sorry. Oke, untuk pembakaran ini beberapa jam yang lalu ya. Ini sudah ada pembakaran lumayan. Aduh, sinyal guys, bentar. Ini dia untuk alamat pembakaran ya. Jadi Dogerzilla ini sudah melakukan pembakaran di beberapa jam yang lalu, 4 jam, 46 menit, 5 jam, 6 jam, 11 jam ya. Lumayan banyak ini di sini untuk pembakarannya. Dia gencar melakukan pembakaran gitu ya. Tapi supply-nya juga super duper luar biasa banyaknya ya, dan di sini sudah melakukan pembakaran sebesar 1 juta miliar triliun kuadriliun 2.700.183 kuadriliun ya guys ya, dari total pasokan 69 juta kuadriliun gitu. Jadi masih banyak banget untuk total pasokannya gitu. Dan kita beranjak ke selanjutnya. Dan untuk total follower dari Twitter mereka ini sebanyak 52.000 follower ya guys.
Dan di sini kalian bisa bergabung kalau kalian emang holder dari Dogezilla. Kalian bisa cek-cek di sini banyak. Ini ada informasi ya. Informasi dari Dogezilla. 25% LP token Ben ya will initiate apa nih? Bentar, kita terjemahkan aja, saya nggak bisa bahasa Inggris guys ya. Kita terjemahkan, oke. Ya sorry ya karena sinyalnya agak-agak lemot di sini. Jadi intinya di sini ya, saya sempat baca di sini mereka akan membakar 25% ya LP token ya dalam 24 jam gitu ya, 4 sampai 20 minggu gitu. Jadi mereka akan, saya sempat baca sekilas tadi tuh, intinya mereka akan bakar gitu, nggak akan kasih, nggak akan apa namanya, tidak akan memberikan informasi kalau akan melakukan pembakaran. Mereka langsung bakar gitu ya. Jadi seperti itu. Dan di sini masih banyak lagi ya yang kalian scroll ke bawah, informasi atau news dari Dogezilla. Jadi kalian bisa baca sendiri sekilas dari untuk Dogezilla. Oke, next kita ke websitenya Dogezilla. Oke, coba kita terjemahkan. Oke, di dunia membeli tokennya. Jujur saja Bitcoin tidak dibuat untuk semua orang, lebih masuk akal untuk membeli token dengan pasukan yang lebih besar dan harga yang lebih rendah. Dogezilla dibuat untuk semua orang di dunia, seperti itu. Jadi mereka itu mempunyai suatu tujuan ya, tujuannya adalah membuat token yang semurah mungkin, sebanyak mungkin pasokannya, jadi dibuat untuk semua orang, tujuannya semua orang di dunia gitu ya guys ya. Dan ini ada project yang belum dirilis ya, masih tahap apa namanya, wacana. Di sini ada kubah Dogezilla, Zillaverse, ini ada NFT, dan bisa kemungkinan untuk namanya Zillaverse ini adalah NFT di dunia metaverse juga ya, untuk namanya bisa jadi. Dan ini Zilla Swap seperti PancakeSwap, jadi ada bisa swap ya, sekalian langsung beli di situ. Dan untuk kubah Zilla ini adalah suatu, saya baca sekilas adalah platform keamanan gitu ya, untuk holder atau investor dan juga untuk developer sepertinya. Jadi intinya untuk keamanan, seperti saya juga belum terlalu paham. Teman-teman bisa sedikit menambahkan apabila ada yang kurang untuk penjelasan dari Dogezilla ini, agar semua subscriber dari Receh Update lebih paham lagi apa itu Dogezilla dan project-projectnya gitu ya. Karena saya juga masih tahap belajar, jadi jadikanlah forum ini, konten ini sebagai forum diskusi ya guys ya. Jadi tulislah di kolom komentar apa aja itu ya kekurangan, apa yang kurang dari Dogezilla dari pembahasan yang saya sampaikan ini. Oke, selanjutnya, oke, kubah Dogezilla untuk dunia kripto yang lebih aman. Berita keluar sekarang ya. Ini dia itu adalah intinya platform keamanan ya, agar lebih aman dari penipuan kripto, scam ataupun rug pull seperti itu. Ini kalian bisa baca-baca. Jadi ini masih tahap-tahap awal ya guys ya, untuk kedepannya project-projectnya ini masih lambat gitu ya, karena ini memang jangka panjang banget ini. Jadi membutuhkan waktu yang ekstra banget untuk kalau kita masuk di Dogezilla ini, karena dari supply-nya juga, untuk projectnya juga mungkin membutuhkan waktu yang lama gitu ya guys ya. Dan untuk ini tanggal rilisnya kuartal 2 2022. Oke, next. Kalian juga bisa baca-baca untuk white papernya ya di sini. Kalian bisa baca di sini. Saya nggak terlalu panjang lebar untuk membahas Dogezilla. Saya sekilas aja untuk memberikan informasi dari Dogezilla ini. Jadi intinya Dogezilla ini dia memiliki project ya, apa namanya tadi, kubah ini bersertifikat, ada sertifikat ini, audit sertif sudah ya. Ini udah audit certik di sini, rankingnya juga bagus. Dan ini ada kubah Dogezilla, ini adalah suatu sebagai platform ya keamanan untuk semua pengembang dan investor kripto dari Dogezilla. Dan ada Zillaverse, ini adalah NFT sedang booming dan perlu ada pasar lebih aman dan lebih baik untuk ruang meme yang melahirkan Zillaverse. Jadi nanti ada marketplace dari NFT dan juga kemungkinan dia akan masuk ke dunia metaverse juga ya. Dan juga ada Zillaswap dan Zilex, ini cross yang masih saya belum bisa menjelaskan ini projectnya apa aja, dan masih banyak project ya kayaknya, untuk masih panjang, masih jauh gitu ya, masih lama banget untuk project-project dari Dogezilla ini ya guys ya.
Jadi mungkin seperti itu ya untuk sekilas dari Dokozilla. Dan ini ada telegramnya juga, kalian bisa lihat di telegramnya. Dan untuk ini Dokozilla juga didukung oleh Yahoo, Benzinga, dan ini apa ini? Digital Journal ini ya, Digital Journal. Oke, seperti itu tadi. Jadi intinya kalau untuk saya untuk masuk di Dokozilla itu mungkin saya lebih mengutamakan yang supply-nya nggak terlalu banyak. Kalau untuk apa namanya, kalau untuk Baby Doga mungkin masih oke lah gitu saya, karena holdernya juga 1 juta lebih gitu, terus projectnya sudah apa ya namanya, sudah banyak yang berjalan, percepatan juga untuk projectnya. Dan untuk supply-nya pun sudah dibakar sebanyak berapa ya, sekitar 40% lebih lah kalau nggak salah ya, lupa saya. Dan kalau untuk di Dokozilla ini masih berapa persen, sedikit ya, masih sedikit, masih 2 juta kuadriliun dari total pasokan 69 juta kuadriliun, jadi masih jauh gitu ya. Kita masih bisa nunggu gitu ya untuk di Dokozilla sendiri ya. Emang kita juga harus realistis ya, kalau semakin banyak total pasokan ya semakin panjang untuk menunggu apa namanya perkembangan dari token tersebut gitu ya guys ya. Kalau saya sendiri lebih suka token-token yang projectnya itu melakukan percepatan untuk roadmapnya itu melakukan percepatan. Misalkan seharusnya dia sudah di kuartal 2 gitu ya, tapi dia sudah melakukan sebagian kuartal ketiga gitu guys ya. Jadi itulah suatu apa namanya percepatan. Kayak yang saya contohkan tadi, Impact XP itu dia melakukan percepatan. Seharusnya roadmapnya itu atau peta jalannya belum melakukan listing di exchange, tapi dia sudah melakukan listing di exchange ya, atau di bursa ya. Dia sudah listing exchange 3, Hotbit, terus Lbank, dan satunya lupa saya. Itu ada 3 exchange. Jadi gitu, itu adalah gambaran sedikit dari saya ya. Dan untuk Dokozilla kesimpulannya, dia audit certik bagus, dan untuk ranking peringkat dari audit certiknya 200 lebih, sekitar 200-an, sama kayak Baby Doge. Jadi itu bagus, tapi kita juga perlu nunggu gitu ya guys ya, untuk kita pantau lagi, kita analisa ulang ya, karena kita juga harus tahu suatu peta jalan itu harus, kalau bisa itu developer melakukan percepatan ya guys ya. Untuk project-projectnya itu adalah developer yang aktif, yang cepat ya. Jadi itu adalah token-token yang akan cepat berkembang seperti itu. Mungkin cukup sekian ya. Jangan lupa analisa ulang, karena semua informasi yang saya sampaikan ini adalah sebuah opini pribadi dan bukan sebagai bentuk apa namanya analisa keuangan Anda ya. Ini adalah sebuah analisa pribadi. Jadi kalian ingat, Dior, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan juga share untuk video-video yang kalian suka, agar banyak holder-holder baru yang masuk di token-token favorit kalian. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.